Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, NIM D01200025, kelas Sipil E. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya saya akan masuk pada materi pertama, yaitu pengertian AMDAL. AMDAL adalah suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan. Kita masuk pada tujuan AMDAL, yaitu melakukan penjagaan rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Kemudian manfaat AMDAL dalam lingkungan. Yang pertama, mencegah dari perencanaan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, menghindarkan konflik dengan masyarakat. Yang ketiga, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya kita masuk pada prosedur pelaksanaan AMDAL. Yang pertama, penyaringan wajib AMDAL. Yang kedua, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat berdasarkan keputusan Permen LH nomor 17 tahun 2012. Pemrakarsa wajib mengumumkan kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Menanggapi masukan yang diberikan, kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat. Yang ketiga, penyusunan dalam penilaian kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Yang keempat, penyusunan dan penilaian kerangka acuan analisis dampak lingkungan, menentukan lingkungan permasalahan yang akan dikaji lebih dalam. Yang kelima, penyusunan dan penilaian analisis dampak lingkungan atau rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Yang keenam, pemrakarsa mengajukan dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Dan yang terakhir, persetujuan kelayakan lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian informasi lingkungan hidup. Sekitar tahun 1950, permasalahan lingkungan hidup hanya mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak saat itu, berbagai himbauan dilontarkan bahwa adanya bahaya yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Tetapi setelah dilaksanakannya konferensi Stockholm tahun 1972, permasalahan lingkungan hidup mendapatkan perhatian secara luas dari berbagai bangsa. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian informasi lingkungan hidup. Sekitar tahun 1950, permasalahan lingkungan hidup hanya mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak saat itu, berbagai himbauan dilontarkan bahwa adanya bahaya yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Tetapi setelah dilaksanakannya konferensi Stockholm tahun 1972, permasalahan lingkungan hidup mendapatkan perhatian secara luas dari berbagai bangsa. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Merosotnya kualitas lingkungan mengakibatkan menipisnya persediaan sumber daya alam dan timbulnya masalah lingkungan apabila bumi tidak bisa menahan ledakan jumlah manusia beserta aktivitas yang dilakukan, maka manusia akan mengalami kesulitan. Pelestarian lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Yang pertama, dimanfaatkan untuk pembangunan. Yang kedua, mempertahankan keadaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, pelestarian. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian pembangunan. Telah membawakan kemajuan bagi kesejahteraan rakyat, di balik itu telah terjadi pula perubahan lingkungan. Pembangunan yang membawa perubahan besar ini tentu saja menimbulkan dampak negatif. Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam. Kerusakan alam tersebut sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan dan perilaku manusia itu sendiri yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk itu, perlu diupayakan supaya bentuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemajuan teknologi bagi masyarakat sangat mempengaruhi suatu pembangunan berkelanjutan.
Ada yang memberikan keuntungan pada kehidupan sosial ekonomi, tetapi ada pula menimbulkan kerugian kesejahteraan rakyat sehingga menambahkan beban masyarakat dan mengurangi manfaat dari pembangunan itu. Dengan menjalurnya perumahan-perumahan yang berdiri di atas lahan pertanian yang masih produktif, mengakibatkan sempitnya areal-areal pertanian sehingga petani tergerak untuk membuka atau menggarap lahan marginal seperti tanah di tepi sungai, di bukit dan di gunung, serta pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung yang dapat mengakibatkan terjadinya erupsi tanah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Apa masalah lingkungan pada dasarnya timbul disebabkan oleh yang pertama dinamika penduduk, yang kedua pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang bijaksana, yang ketiga kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, yang keempat dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi seharusnya positif, dan yang kelima benturan tata ruang. Untuk mengurangi dampak negatif, pembangunan harus menggunakan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana menggunakan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan sustainable development yaitu pembangunan yang mempengaruhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian, AMDAL merupakan sarana teknisi yang dipergunakan untuk memperkirakan dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan dukungan kemampuan yang terjaga dan terbina, keserasian dan keseimbangannya, maka pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Baiklah, itulah materi mengenai AMDAL. Kemudian saya akan masuk contoh kasus permasalahan lingkungan yang ada di wilayah Majene. Baru-baru ini terjadi longsor yang terjadi di Desa Lepe, Kecamatan Banggai Timur, memakan korban. Diperkirakan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi ini berimbas pada tanah longsor yang terjadi pada Minggu 7-3 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di Lepe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggai Timur. Seorang perempuan dikabarkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan setelah indek kos yang berlantai 2 tiba-tiba roboh akibat tanahnya longsor. Kasat Reskrim Polres Majene AKP Jamaluddin mengatakan sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Tengah, korban berada di teras dan melihat air masuk dari jalan ke teras belakang kos. Bersama 8 orang temannya, korban membuat saluran air dengan cepat. Kemudian 8 orang temannya menggunakan ember untuk membantu mengeluarkan air dari teras. Tidak berlangsung lama tiba-tiba teras kos roboh karena tanahnya longsor. 3 orang penghuni kos ikut terjatuh ke bawah. Kemudian atas kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya alami luka-luka, ujar Jamaluddin. Korban longsor berhasil diidentifikasi atas nama Anggun, umur 26 tahun. Dia ditemukan meninggal dunia sedangkan 3 orang lainnya dinyatakan selamat yakni Muhammad Irfan Nur Imsakia Safitri hanya mengalami luka di bagian kaki dan wajah. Kepala BPBD Majene Ilhamsyah membenarkan kejadian longsor di lingkungan Lepe, salah satu rumah berlantai 2 tiba-tiba tanahnya labil hingga terjatuh. Belum diketahui posisi korban sampai meninggal karena diketahui korban tertimpa reruntuhan. Korban tertimpa reruntuhan akibat tanah rumah yang 2 lantai itu tiba-tiba terjatuh. Kami sudah evakuasi dan langsung diserahkan ke keluarganya untuk dibawa ke Mamuju, kata Ilmansyah. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan serta contoh kasus permasalahan yang ada di wilayah Majene. Sekian dari saya.
Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.